Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novi mewakili Dr. Edwin sebagai Kepala Instansi Rawat Inap ya. Jadi untuk mempresentasikan mengenai alur pelayanan rawat inap ya. Barangkali bisa bantu di share screen. Tadi saya udah kirim ke Pak Irfan ya. Pak Irfan kok bisa? Pak Gani, Pak Iya, Gani. Pak Gani. Sebentar ya dok, saya coba Punten. buka dulu Iya, iya. filenya. Ya. Ya, terima kasih sudah di-share screen. Yang ada di sini adalah adik-adik koas ya, yang mau masuk klinik ya, yang mau masuk rumah sakit Hasan Iya, Sadikin. betul, betul dok. Nah, iya, oke, selamat datang. Eh, Kebetulan nanti bertugasnya kan, kalau tidak dirawat jalan, dirawat inap ya. Saat ini saya mewakili Kepala Instalasi Rawat Inap, Dr. Edwin yang saat ini berhalangan untuk hadir, eh, menyampaikan eh, alur pelayanan rawat inap. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bagaimana profil instalasi rawat inapnya ya. Silakan slide. Jadi instalasi rawat inap ini dasar hukumnya dalam menjalankan tugas untuk perawat pasien rawat inap ini berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 nomor 44. Jadi di sini disampaikan bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan. Nah, jadi artinya adik-adik koas ini nanti beserta dengan peserta didik yang lain, misalnya PPDS, jadi tidak hanya melakukan pelayanan pada pasien, tapi juga nanti ikut serta dalam melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Karena Rumah Sakit Hasan ini adalah rumah sakit pusat rujukan tertinggi di Jawa Barat ya. Kemudian slide sejalan dengan visi misi Rumah Sakit Hasan Sadikin, maka instansi rawat inap sendiri juga memiliki visi dan misi sejalan dengan visi misi KSAS sebagai rujukan tertinggi yang memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang unggul, bermutu, terjangkau, dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi seperti diketahui ya bahwa RRSAS ini lebih banyak kapasitasnya untuk merawat pasien kelas 3, terutama BPJS. Dan pelayanan ini mesti bersinergi ya, karena kita rumah sakit rujukan PPK 3 yang paling tinggi, rumah sakit vertikal Kemenkes, maka pelayanan ini harus bersinergi antara pendidikan, penelitian, seperti nanti adik-adik koas ini akan maju ilmiah, maju case, maju referat gitu, dan dapatnya dari data-data di pasien di rumah sakit kita ya. Slide. Jadi instalasi rawat inap ini secara struktur organisasi itu berada di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan. Ya, jadi saat ini kita punya direktur utama yang baru ya, baru dilantik Dr. Jimmy Panelewe, spesialis bedah
digestif, kemudian direktur mediknya Dr. Iwan Abdurrahman, spesialis anestesi, dan instansi rawat inap ini di bawah Dr. Iwan Abdurrahman, spesialis anestesi sebagai direktur medik dan keperawatan, dan kepala instansi rawat inap ini membawahi sub-sub instalasi rawat inap. Seperti yang terlihat ini ada sub instalasi ada sub instalasi presia ya, kemudian ada sub instalasi muni, Azalea, Kenanga, sub instalasi Alamanda, sub instalasi Kana, dan Papeluan Parahyangan. Jadi konsepnya dulu itu pembagian sub instalasi ini berdasarkan tempat rawat inapnya. Misalnya kalau Ovin dirawat di Alamanda, bedah dirawat di Kana gitu, atau penyakit dalam dirawat di Presia, seperti itu. Jadi penamaan subinstalasi ini berdasarkan gedungnya, dan masing-masing gedung itu ada penanggung jawabnya namanya kepala subinstalasi, seperti itu. Tetapi kalau sekarang karena sebagai upaya dalam meningkatkan bor rawat inap, jadi saat ini pasien itu tidak dikelompokkan ke dalam bagian-bagian unit-unit, tetapi dikelompokkan hanya berdasarkan gender, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan atau anak-anak, serta infeksi dan non-infeksi, itu aja. Kalau dulu kan kalau pasien OB masuknya ke Alamanda gitu. Kalau sekarang bebas ya, kan di Alamanda pun sekarang udah ada pasien bedah dan ada pasien penyakit dalam. Jadi supaya bor rawat inap ini tercapai, menjadi target 80%. Slide. Kalau kita lihat nih Pavilion Parahyangan ini kan ruang rawat eksekutif dulu ya. Dulu dia merupakan satu instalasi tersendiri karena dianggapnya sebagai layanan eksekutif gitu. Tapi karena fungsinya ini juga sebetulnya secara fungsi juga merawat pasien rawat inap, bukan cuma VIP tapi juga ada kelas 2 dan kelas 1. Jadi akhirnya dilebur Pavilion Parahyangan ini menjadi masuk ke dalam struktur organisasi di instalasi rawat inap gitu. Itu bergabungnya tahun 2021 ya. Nah, kecuali kalau ruang perawatan intensif ya seperti HCU, dari mulai HCU, ICU, MCU, pokoknya yang CU gitu, HCU, ICU, GICU, CICU, pokoknya yang ruang perawatan intensif itu tidak masuk ke dalam instalasi rawat inap SOTK-nya kayak gitu. Jadi dia punya instalasi tersendiri namanya instalasi intensif namanya. Kalau kita ini namanya instalasi rawat inap ya. Dan Pavilion Parahyangan sudah termasuk ke dalam struktur organisasi yang masuk ke dalam perawatan di instalasi rawat inap. Jadi pengembangan kedepannya untuk Pavilion Parahyangan ini nanti kedepannya dia akan dipisah lagi ternyata. Jadi kan awalnya berpisah, kemudian bergabung, nanti kedepannya dia akan berpisah lagi. Jadi rencananya Pavilion Parahyangan ini nanti akan dijadikan one stop service eksekutif gitu. Jadi dari mulai pemeriksaan di poliklinik, rawat jalan itu di situ di lantai satunya, kemudian di rawat inapnya di lantai-lantai atasnya itu dengan konsep one stop service tapi layanan eksekutif. Ini nanti akan terpisah punya dengan rawat inap lagi gitu rencananya. Jadi karena kita pengembangannya banyak ya. Jadi untuk sementara ini Pavilion Parahyangan ini selain merawat pasien kelas ada VIP kelas 1, kelas 2,
juga saat ini menjadi ruang pasca perawatan transplantasi ginjal. Jadi seperti diketahui bahwa tahun-tahun ini kita lagi merencanakan layanan untuk layanan program transplantasi ginjal ya. Kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya di Jakarta. Nah, saat ini RSHS akan membuka juga layanan transplantasi ginjal, dan pasca perawatannya ada di Pavilion Parahyangan ini. Ya, slide. Jadi selanjutnya, nah ini total kapasitas tempat tidur di instansi rawat inap saat ini sudah banyak berubah ya dari angka 700, terus sekarang 700-an, sekarang udah tereduksi menjadi kapasitas 697 ya. Dulu malah 800, kalau nggak salah 800-an, kemudian direduksi jadi 700, kemudian sekarang tereduksi lagi menjadi 667. Ya itu tadi bahwa dulu itu seperti ruangan gedung presi itu dulu adalah ruangan live, itu semuanya masuk ke dalam SOTK instansi rawat inap. Tapi kemudian waktu tahun 2022, versi yang lantai 1 ini berubah menjadi layanan intensif. Jadi difungsikan sebagai HCU, sehingga dia akhirnya tereduksi, akhirnya tempat tidurnya tereduksi karena dia beralih menjadi bukan bukan di bawah SOTK instansi rawat inap lagi, tetapi masuk ke instalasi intensif ya, seperti itu. Oleh karena itulah kenapa bisa tereduksi ya. Tetap yang paling banyak memang kapasitasnya itu di kelas 3, yaitu sekitar 400-an ya, 400 tempat tidur. Kemudian saat 2023 ini juga karena kita kebanyakan merawat pasien BPJS atau JKN. Nah, JKN sendiri nanti akan memberlakukan di seluruh rumah sakit ya, bukan hanya rumah sakit vertikal Kemenkes seperti RSHS, tapi akan memberlakukan di setiap rumah sakit bahwa nanti kelas perawatan itu harus sesuai dengan standarnya mereka. Bagaimana standarnya? Jadi standarnya itu satu kamar itu hanya boleh diisi oleh 4 tempat tidur gitu. Jadi kalau dulu kan kelas 3 6 tempat tidur gitu ya, bahkan 12 gitu. Nah, sekarang kriterianya harus mengikuti kriteria mereka untuk bisa merawat pasien BPJS. Jadi satu kamar itu harus berisikan hanya 4 tempat tidur. Ya. Ya, selanjutnya kita bisa lihat slide. Nah, ini adalah komposisi ini ya, kapasitas ruang rawat inap. Jadi dari waktu ke waktu itu berubah-berubah ya, dan perubahan itu terjadi pada saat awalnya itu dari pandemi ya, pada saat pandemi. Jadi sudah mengalami beberapa perubahan dari awal pandemi 2020 sampai sekarang 2023. Jadi waktu awal pandemi itu gedung Komuni ini yang 5 lantai itu seluruhnya itu difungsikan sebagai ruang perawatan pasien COVID dari lantai 1 sampai lantai 5. Jadi lantai 1 ICU COVID, HCU COVID gitu kan. Kemudian sisanya dari lantai 2 ke lantai 5 itu untuk perawatan pasien COVID tapi non ventilator ya. Walaupun ada juga memakai HFNC ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kan si COVID kan kasusnya udah mulai menurun. Nah, dengan menurunnya kasus COVID, kemudian perlahan-lahan gedung Kemuning ini dikembalikan ke fungsinya masing-masing ya, untuk merawat lagi pasien-pasien kelas 2 dan kelas 3 yang non-COVID.
disisakan. Nah, tetap disisakan untuk perawatan pasien COVID. Awalnya disisakannya untuk lantai 1 dan lantai 2 saja, kemudian saat ini COVID sudah mulai berkurang lagi kejadiannya, sehingga yang dipertahankan untuk ruang perawatan COVID hanya lantai 1 dan itu pun 6 tempat tidur. Ya, nah ini bisa dilihat kapasitas tempat tidurnya secara detail di slide ini. Slide, nah ini ya. Jadi untuk kriteria ruang rawat inap yang tadi saya sampaikan bahwa nanti ke depannya kriteria ruang rawat inap ini untuk merawat pasien BPJS itu sudah ada standarnya. Di standarnya satu kamar itu hanya 4 tempat tidur, kemudian kemudian jarak antar satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain itu jaraknya 1,5 meter, kemudian di dalam kamar harus tersedia kamar mandi di dalam, kemudian lain-lainnya seperti ventilasi, pencahayaan, suhu itu harus sesuai dengan yang mereka standarkan. Harus ada tirai penghalang, harus ada kontak sambungan arus, ada nakas untuk menyimpan barang gitu, ada outlet oksigen, outlet suction dan sebagainya. Jadi nanti akan dirubah sedemikian rupa, walaupun sebetulnya saat ini ruang rawat inap di Sadikin ini belum bisa sepenuhnya untuk bisa mengakomodir kriteria tersebut ya, karena keterbatasan infrastrukturnya yang asalnya satu kamar itu 6 orang, 12 tempat tidur, sekarang mau jadi 4 tempat tidur tuh. Jadi itu juga mesti dipikirkan, bukan dipikirkan tapi mesti di-manage bagaimana caranya gitu. Akan dilakukan, tapi mungkin nanti ada beberapa penyesuaian atau ada perubahan renovasi seperti itu ya, dan itu kan membutuhkan waktu dan tenaga serta uangnya. Oke, slide. Ini komposisi SDM kita mah gemuk ya. Ini di instalasi rawat inap sendiri semuanya ada 674 gitu ya totalnya, yang terdiri dari perawat, pembidan, administrasi umum, karya. Kalau dokter mah beda lagi ya, dokter. Oke, slide. Ini slide berikutnya ini memperlihatkan mengenai denah instalasi rawat inap ya. Nanti kan bisa jalan-jalan sendiri ya. Kalau dari arah IGD itu ruang rawat inap yang paling dekat itu ada Azalea ya. Azalea, terus kemudian belok ke kiri ini ada Kemuning, kemudian sebelahnya Kemuning ada Kekana kan gitu. Terus kalau dari Azalea lurus ke depan itu yang dekat ruang direksi itu adalah Alamanda gitu ya. Oh, ada satu lagi Kana ya, Kana yang sebelah Kemuning juga. Itu di ruang rawatan rawat inap ya itu. Kalau yang HCU intensif itu di bawah instalasi intensifnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kita mulai ke alur pelayanan masuk rawat inap ya. Jadi itu masuk rawat inap ini adalah admission. Jadi admission itu kayak wajah pertamanya rawat inap atau etalase pertamanya rawat inap gitu. Jadi kalau saat ini melihat kalau di rawat inap, aduh penuh gitu ya, penuh kali, kemudian sumpah gitu, nanti ke depannya admission center akan diperbaiki layanannya gitu, dari mulai prasarananya, infrastrukturnya, pegawai-pegawainya nanti akan kalau kita datang ke admission center kita diharapkan kita seperti datang ke admission center atau ke pendaftarannya rumah sakit swasta gitu, yang
yang pegawainya memakai seragam, berdandan yang cantik kalau untuk perempuan, berdasi kalau untuk laki-laki, seperti itu ke depannya kita mau begitu. Jadi memperbaiki service excellence-nya, ya. Nah, karena wajahnya instalasi rawat inap ini adalah di depannya adalah admission center ini, ya. Atau jadi di admission ini kita akan melihat kita akan tahu ketersediaan bed secara real time di ruangan gitu. Jadi secara berkala petugas pendaftaran dan perawat di ruang rawat inap akan mengupdate, ya, setiap hari secara berkala, ya, untuk mengupdate ketersediaan tempat tidur sebagai upaya supaya pasien-pasien yang berasal dari poliklinik rawat jalan, IGD, dan yang lainnya ini tidak terjadi penumpukan. Jadi kalau kita tahu nih di ruang rawat inap ini ada beberapa mana di ruang rawat mana saja nih yang kosong, sehingga kita bisa memasukkan pasien-pasien yang memang mau masuk dari rawat jalan maupun dari IGD misalnya. Jadi karena ini berkaitan dengan indikator mutu yang harus dicapai, di mana waktu tunggu di rawat jalan itu harus kurang dari 60 menit gitu kan. Terus kemudian decision time-nya itu di IGD harus kurang dari 4 jam. Jadi diharapkan nanti tidak akan ada lagi pasien yang berlama-lama gitu menunggu hasil pemeriksaan penunjang, menunggu jawaban konsultasi dari bagian lain, atau menunggu keputusan DPJP kendor terus gitu lama-lama sampai berjam-jam, bahkan sampai seharian gitu di IGD biasa kan seperti itu yang paling lama, ya. Nah, itu diharapkan dengan kita bisa mempercepat flow layanan, kita bisa menurunkan stagnasi pasien baik dirawat jalan maupun di IGD, ya. Karena targetnya untuk memperbaiki flow layanan ini adalah juga dapat meningkatkan bor rawat inap. Jadi sebelum ada pengaturan ini, jadi mulai Bapak Direktur Medik saat ini punya program untuk mempercepat flow layanan, ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami stagnasi di IGD ini kemudian dilakukan pembahasan setiap hari melalui sarana morning report, kemudian apa permasalahannya, apa yang menjadi kendalanya, kemudian diupayakan untuk segera cepat untuk masuk ke rawat inap. Dan diharapkan dengan flow layanan yang cepat, bor rawat inap juga akan naik. Jadi untuk targetnya 80%, ya. Slide. Nah, jadi ini adalah alur pelayanan rawat inap, ya. Jadi tidak dibilang ini sih sebetulnya tidak, kalau dibilang administratif mah ya administratif, tapi ini berkaitan dengan pelayanan yang harus kita pahami, ya. Kita sebagai dokter atau sebagai dokter, meskipun kita masih dokter dalam masa pendidikan, juga kita akan ikut dalam proses pelayanannya. Jadi kita harus paham bagaimana alur untuk pelayanan rawat inap, ya. Jadi terlihat di sini bahwa pasien-pasien jadi pasien-pasien misalnya dari IGD, di IGD ini kan ada proses untuk anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, kalau sudah diputuskan untuk masuk rawat inap dan ACC dari DPJP, kemudian petugas bisa mengecek ketersediaan tempat tidur
ke admission center. Nah, kalau misalnya tersedia tempat dirawat inap, maka bisa masuk ke ruangan ya sesuai dengan peruntukannya ya. Sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan gendernya ya, atau sesuai dengan klasifikasi infeksi atau non-infeksi. Tapi kalau misalnya ternyata setelah dicek ketersediaan ruangannya masih penuh, nah ruang ada dua ya, jadi bisa menunggu di ruang transit IGD, tapi sebetulnya juga itu tidak boleh lama-lama. Kemudian kalau sudah selesai eh, semua tindakan atau pemeriksaan, memang nah, kalaupun belum ada ruang rawat inap definitif, bisa masuk ke ruang rawat inap transit, yaitu namanya transit instalasi rawat inap ya. Nah, dari transit IRI ini biasanya sih tidak lama ya, karena kalau sudah ada ruang rawat inap definitif, nanti dari ruang transit IRI ini akan dipindahkan ke ruang-ruang yang sudah yang kosong, di Kemuning, mau di Azalea, mau di Kana, mau di Alamanda. Pokoknya kalau sudah ada ruang rawat inap definitif, itu ke sana, ke rawat inap. Ya, slide. Nah, ini sambungannya ya. Ini ada alur pelayanan pasien yang baru masuk ke ruang rawat inap. Nah, tadi disampaikan kalau dari IGD sudah dilapor ke DPJP, sudah diputuskan mau rawat, atau misalnya pasien dari ruangan ICU atau HCU atau MCU ya, atau ruangan lain atau di ruang COVID yang sudah stabil dan sudah di ACC DPJP untuk masuk ruangan biasa. Nah, nanti petugas akan mencarikan tempat admission test center. Nah, kalau sudah ada tempat, dibuatkan buku rekam medis. Kalau misalnya belum ada tempat, ditempatkan di ruang transit kiri, ya. Kemudian nanti baru diterbitkan buku rekam medis sesuai dengan ruang definitifnya. Proses pengantaran ke ruang rawat inap akan dilakukan oleh Karya atau CS, atau bahkan misalnya mungkin nanti bisa minta bantuan dokter eh, untuk proses pengantaran ke ruang rawat inap. Nah, nanti di rawat inap akan diterima oleh DPJP atau dokter PPDS, atau misalnya dokter adik-adik koas gitu, tetap rawat untuk mendapatkan pelayanan ya. Kemudian nanti juga akan bertemu dengan petugas-petugas yang lain, misalnya petugas gizi, petugas farmasi, ya, perawat pelaksana. Kemudian kalau sudah dapat pemeriksaan di ruang rawat inap, kan diresepkan obat nih, obatnya diresepkan, kemudian nanti obat ini akan dipersiapkan oleh farmasi untuk diberikan kepada pasiennya. Itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini sambungannya ya. Nah, ini sambungannya. Jadi kalau sudah selesai, pasien sudah dinyatakan sembuh dan ada indikasi untuk pulang, sudah dinyatakan boleh pulang oleh DPJP, maka jadi si dokter ini ya mau, biasanya sih dokter PPDS ya, saya nggak tahu apakah dokter koas apakah diperbolehkan untuk mengisi katakan integrasi atau bagaimana nanti pada saat klinis ya. Jadi biasanya nanti dokter akan melengkapi rekam medis pasien pulangnya, kemudian kasih tahu dulu nih ke pasien bahwa ada rencana pasien pulang ya. Biasanya diharapkan dokter itu
memberitahukan atau mengedukasi rencana pasien pulang itu H-1, jadi tidak boleh mendadak ya. Karena apa? Karena banyak yang harus disiapkan sebelum pasien pulang, terutama adalah kelengkapan rekam medis, dan ini yang sangat penting. Kelengkapan rekam medis ini pertama untuk keperluan administratif yaitu pengklaiman. Nah, kalau sudah dikasih tahu rencana kepulangan kepada pasien, diberitahukan kepada perawat bahwa pasien ini akan pulang, jangan lupa dokter ini melengkapi berkas rekam medisnya, menulis resume pasien pulang, karena resume pasien pulang ini penting apa? Pentingnya adalah untuk keperluan administratif supaya bisa diklaim, bisa dibayar, apalagi pada pasien-pasien yang BPJS. Nah, kalau resume pasien pulang tidak diisi, tidak lengkap, pemeriksaan penunjangnya belum dicantumkan semua, nah, tidak bisa dibayar oleh BPJS, sehingga menjadi kerugian bagi rumah sakit. Itulah pentingnya nanti kita lihat bahwa saat ini kita sudah dalam masa transisi untuk mengupayakan layanan yang paperless, tanpa dokumen kertas. Jadi pendokumentasian nanti merupakan menggunakan electronic medical record. Nah, kembali lagi, habis menulis resume pasien pulang, meresepkan obat pulang dokternya, kemudian sehingga farmasi bisa menyiapkan obat pulang. Nah, proses kepulangan akan dibantu oleh perawat, penata jasa menyiapkan kepulangan pasien, yaitu membuat rincian biaya, terus mengecek kelengkapan rekam medisnya, terus itu harus diperhatikan, gitu, karena akan mempengaruhi proses pengklaiman yang tadi saya sampaikan ya. Jangan sampai kita mengalami kerugian karena misalnya sudah dilayani tetapi tidak bisa ditagihkan karena kesalahan atau kekurangan dari kita, yaitu yang tidak melengkapi rekam medis dan tidak menuliskan resume pasien pulang serta melengkapi pemeriksaan dokumen penunjang ya. Oke, slide. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa ke depannya kita punya upaya itu menciptakan layanan administrasi yang paperless. Jadi tidak pakai kertas lagi. Dulu kalau dokumen rekam medis semuanya ditulis ya, dari mulai asesmen awal medis, asesmen awal keperawatan, catatan integrasi, sampai catatan obat, pemeriksaan penunjang, semuanya di dalam satu dokumen rekam medis. Nah, saat ini kita sudah punya electronic medical record atau EMR. Penggunaannya sih sekarang saat ini sudah mencapai 80%, meskipun kepatuhan dalam pengisian rekomendasi ini masih terus diupayakan ya, sampai mencapai 100%. Karena kedepannya betul-betul kita tidak menggunakan dokumen kertas lagi, semuanya akan masuk ke dalam electronic medical record. Karena saat ini pun untuk pengklaiman atau penagihan uang ya ke BPJS itu sudah menggunakan aplikasi electronic claim. Jadi sudah tidak lagi memberikan berkas klaim untuk penagihan itu dalam bentuk kertas. Jadi sekarang sudah dalam bentuk di-upload semuanya ya. Di-upload semuanya, jadi ditarik data dari electronic medical record, kemudian ditarik dokumen-dokumen pemeriksaan penunjang dari unit-unit layanan, memakai dokumen PDF gitu. Nah, kemudian dimasukkan ke klaim dimasukkan ke aplikasi e-claim, nah akhirnya bisa diklaimkan. Itu akan lebih efektif dibandingkan kalau kita mengklaimkan dalam bentuk dokumen-dokumen kertas karena khawatir kececer. Maaf dok, waktunya 5 menit lagi. Oh ya, sedikit lagi ya. Ya, ini bentukan
electronic medical record ya. Ya seperti ini nanti mungkin bisa langsung dilihat barangkali ketika di sudah sampai di rawat inap ya. Nah ini adalah ada beberapa slide ya selanjutnya. Ini ada beberapa indikator mutu rawat inap ya. Nah, slide lagi mungkin yang indikator mutu ya. Ini ada beberapa indikator mutu di instansi rawat inap. Yang penting jadi dari sekian banyak indikator mutu di instansi rawat inap ini yang penting diperhatikan adalah waktu tunggu operasi elektif ya. Jadi waktu tunggu pasien dari sejak diputuskan mau operasi sampai operasi itu jangan lebih dari 2 hari gitu. Jadi diharapkan sesuai dengan jadwal. Di hari ini masuk, 2 hari kemudian itu sudah ada keputusan untuk bukan sudah ada keputusan tapi sudah dilakukan operasi. Nah, itu penting karena ini supaya apa? Supaya turnover bednya juga cepat dan memang layanan atau flow layanan juga bisa dapat dipercepat. Nah, kemudian ada lagi yang seperti tadi disampaikan bahwa yang penting adalah kelengkapan dan ketepatan dalam pengisian rekam medis serta pengambilan rekam medis itu harus dalam waktu 24 jam. Jadi pasien pulang hari ini dalam waktu kalau bisa hari ini langsung dikembalikan ke rekam medis. Jadi tidak dibawa untuk misalnya untuk keperluan case, untuk keperluan referat case atau kasus atau laporan kematian itu tidak boleh ya. Jadi harus langsung dikembalikan karena itu berkaitan dengan penagihan klaim. Jangan sampai menjadi kerugian buat rumah sakit. Selanjutnya slide. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Perlu slide sebelumnya mungkin. Jadi yang terakhir nih perlu peran dan keterlibatan semua pihak, termasuk kita semua ya, dokter-dokter koas, dokter-dokter PPDS, DPJP, dalam mengimplementasikan dan melaksanakan standar-standar pelayanan yang mengacu pada KAS dan GCI. Jadi gelar kita nih sebagai akreditasi KAS yang paripurna dan GCI yang terakreditasi dengan baik ini akan tetap terjaga dengan baik. Itu bagaimana caranya supaya tetap terjaga dengan baik? Jadi diperlukan sosialisasi dan budaya implementasi yang rutin ya. Dan yang paling lemah sih sebetulnya ketika ada periode baru nih, kayak periode ajaran baru nih, yang misalnya adik-adik kelas yang baru masuk atau adik-adik PPDS yang baru masuk, itu biasanya lemahnya di situ karena kita harus melakukan lagi sosialisasi ulang, membiasakan lagi budaya-budaya implementasi yang baik ya untuk supaya layanan kita tetap sesuai dengan standar-standar akreditasi KAS maupun GCI. Jadi benefitnya itu ya. Jadi bagaimanapun mau tidak mau semua akan terlibat ya, bukan hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga nanti mungkin akan harus juga mengimplementasikan standar-standar akreditasi KAS dan GCI, bahkan mungkin ikut dalam upaya untuk kelengkapan dokumen seperti bukti evaluasi, assessment yang diperlukan untuk penilaian survei akreditasi atau GCI atau KAS ya. Demikian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk alur pelayanan di instansi rawat inap. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Tapi kalau misalnya nanti mau bertanya bisa disampaikan ke Bapak Ibu panitia ya. Iya, Terima baik. kasih.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.